Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismeralda Labinisi, NIM 1801020, Prodi S1 Keperawatan, Angkatan 2018. Saya sebagai ketua dari kelompok 2. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan anak 1 dengan materi pencegahan infeksi pada bayi baru lahir. Dan sebelum kita simak videonya, terlebih dahulu mari kita lihat beberapa teman kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pencegahan infeksi. Seperti yang kita ketahui, pencegahan infeksi merupakan pelaksanaan awal yang harus dilakukan kepada bayi baru lahir, karena bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi, dan bayi yang lahir secara prematur akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi atau penyakit menular karena daya tahan tubuhnya sangat rendah. Maka dari itu, pencegahan infeksi perlu lebih ditingkatkan karena mengingat banyaknya penyakit infeksi yang terus berkembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan infeksi pada bayi baru lahir yang harus diikuti. Yang pertama yaitu kita harus melakukan cuci tangan. Berikut langkah-langkah cuci tangan yang harus diperhatikan. Yang kedua yaitu sebelum memegang bayi atau memegang bayi baru lahir, sebaiknya menggunakan sarung tangan bersih. Yang ketiga yaitu sebelum menggunakan alat-alat kepada bayi, seharusnya alat-alat itu harus disterilisasikan. Memastikan bahwa semua pakaian, handuk, selimut, serta kain yang digunakan untuk bayi dalam keadaan bersih. Selanjutnya, memastikan bahwa timbangan, pita pengukur, stetoskop, dan bahan-bahan lainnya yang akan digunakan pada bayi dalam keadaan bersih dikontaminasi dan cuci setiap digunakan. Menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri, terutama payudara, dengan mandi setiap hari. Puting susu tidak boleh disabuni. Kita basuh muka bayi dengan air hangat dengan pelan-pelan. Kedua, bersihkan tali pusar bayi seperti ini. Ketiga, bersihkan pantat bayi. Dan setelah itu menjaga bayi agar tidak terpapar dengan seorang yang menderita infeksi seperti orang yang menderita TBC, serta membersihkan tangan terlebih dahulu setelah menggendong bayi atau memegang bayi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip umum pencegahan infeksi. Dengan mengamati pencegahan infeksi dibawakan melindungi bayi, ibu, dan memberi perawatan kesehatan dari infeksi. Hal itu juga dapat membantu mencegah penyebaran infeksi. Yang pertama, memberikan perawatan rutin kepada bayi baru lahir. Kedua, pertimbangkan setiap orang termasuk bayi dan staf berpotensi menularkan infeksi. Yang ketiga, cuci tangan menggunakan pembersih tangan beralkohol. Keempat, pakai pakaian pelindung dan sarung tangan. Kelima, gunakan teknik aseptik. Keenam, pegang instrumen tajam dengan hati-hati dan bersihkan dan jika perlu sterilkan atau desinfeksi instrumen dan peralatan.
Ketujuh, bersihkan unit perawatan khusus bayi baru lahir secara rutin dan buang sampah. Kedelapan, pisahkan bayi yang menderita infeksi untuk mencegah infeksi nosokimia. Asuhan neonatus pencegahan infeksi. Berikan perawatan rutin ini pada bayi yang baru lahir. Adapun bahan yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama, kain katun yang digunakan untuk membersihkan cairan tubuh yang melengket pada kulit bayi. Dan yang kedua, kapas yang digunakan untuk membersihkan bokong dan area perineum pada bayi. Kemudian air hangat yang berisi sabun. Dan adapun caranya yaitu yang pertama, setelah 6 jam pertama kehidupan atau setelah suhu tubuh bayi stabil, gunakan kain katun yang direndam dalam air hangat untuk membersihkan darah dan cairan yang melengket pada kulit bayi. Kemudian keringkan kulit bayi dan tunda memandikan bayi kecil yang beratnya kurang dari 2,5 kg atau sebelum usia gestasi 37 minggu sampai minimal hari kedua kehidupan. Yang kedua, bersihkan bokong bayi dan area perineumnya setiap kali mengganti popok bayi atau sesering yang dibutuhkan dengan menggunakan kapas yang direndam dengan air hangat yang bersabun. Kemudian keringkan area tersebut secara cermat. Dan yang terakhir itu, pastikan bahwa ibu mengetahui peraturan posisi penempatan yang benar untuk menyusui agar mencegah terjadinya mastitis dan kerusakan pada puting ibu. Infeksi tali pusar atau dikenal dengan ompalitis sering terjadi pada bayi yang lahir dengan prematur dan berat badan lahir rendah atau BBLR. Ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat lemah. Dan penyebab utama dari masalah ini adalah karena infeksi bakteri. Adapun faktor resikonya ada 4. Yang pertama, BBLR atau berat badan lahir rendah yang kurang dari 2.500 gram. Dan yang kedua, sebelumnya itu sudah dipasangi kateterisasi umbilikalis. Dan yang ketiga, terjadi kelahiran sepsis atau ketubannya pecah dini, infeksi maternal atau pada saat persalinannya itu tidak steril. Dan yang keempat yaitu ketubannya itu pecah lama atau lebih dari 12 jam. Pencegahan tali pusat. Menjaga tali pusat tetap kering dan bersih merupakan salah satu kunci dari mencegah infeksi dan membantu melepaskan tali pusat dengan cepat. Cara yang bisa dilakukan adalah 1. Biasakan selalu mencuci tangan sebelum memegang area sekitaran area tali pusat. Yang kedua, bersihkan kulit sekitaran tali pusat setidaknya 1 kali sehari. Yang ketiga, bersihkan tali pusat dengan menggunakan air biasa dan keringkan menggunakan kaca steril atau kain bersih. Yang keempat, biarkan terbuka dan jangan ditutup. Yang kelima, hindari penggunaan antiseptik atau bedak sekitaran area pusat. Yang keenam, jaga tali pusat tetap kering, terutama ketika mandi. Pastikan permukaan air selalu berada di bawah pusat sampai tali pusat terlepas sendiri. Yang ketujuh, pilihlah pakaian kain katun yang longgar agar siklus udara tetap masuk. Yang ke-8, jangan diberi ramuan apapun jika kotor. Bersihkan dengan kain bersih dan air yang matang. Yang ke-9, biarkan tali pusat terlepas sendiri. Adapun gejala tali pusat. Tali pusat yang terinfeksi akan mengalami kondisi berupa 1. Kemerahan, yang kedua pembengkakan, yang ketiga hangat, yang keempat nyeri saat ditekan, yang kelima eksidat, campuran serum sel atau sel rusak yang keluar dari pembuluh darah ke dalam jaringan biasanya akibat radang. Bau busuk pada tali pusat,
dan ketujuh demam, yang kedelapan lesu, dan kesembilan tidak mau menyusui. Infeksi pada kulit bayi yang baru lahir. Berapa cara yang dapat diketahui dapat mencegah terjadi infeksi pada kulit bayi baru lahir atau penyakit infeksi lainnya adalah meletakkan bayi di dada ibu agar terjadi kontak langsung ibu dan bayi sehingga menyebabkan kolonisasi mikroorganisme yang ada di kulit bayi dan saluran pencernaan bayi dengan mikroorganisme ibu dan cenderung bersifat non-patogen, serta ada zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan terkandung dalam air susu ibu. Beberapa cara yang diketahui dapat mencegah terjadinya infeksi pada kulit bayi baru lahir atau penyakit infeksi lainnya adalah meletakkan bayi di dada ibu. Tujuannya agar terjadi kontak kulit langsung ibu dan bayi, sehingga menyebabkan terjadinya kolonisasi mikroorganisme ibu yang cenderung bersifat non-patogen, serta adanya zat antibodi bayi yang sudah terbentuk dan terkandung dalam air susu ibu. Cara mencegah infeksi pada mata bayi baru lahir adalah merawat mata bayi baru lahir dengan cara mencuci tangan terlebih dahulu. Membersihkan kedua mata bayi segera setelah lahir dengan kapas atau sarung tangan yang halus dan bersih yang telah dibersihkan dengan air hangat. Dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, berikan salep atau obat tetes mata untuk mencegah oftalmia neonatum. Tetrasiklin 1%, eritromycin 0,5%, atau nitras argensi 1%. Biarkan obat tetap pada mata bayi dan obat yang ada di sekitar mata jangan dibersihkan. Setelah selesai merawat mata bayi, cuci tangan kembali. Keterlambatan memberikan salep mata, misalnya bayi baru lahir diberikan salep mata setelah lewat 1 jam setelah lahir, merupakan sebab tersering kegagalan upaya pencegahan infeksi pada mata bayi baru lahir. Saya ingin menjelaskan cara mengatasinya. Yang pertama, belek atau tembel. Penyakit ini biasanya ditandai dengan cairan yang berwarna putih atau kuning yang terus-menerus keluar dari mata dan membuat kelopak mata agar bergerak. Yang kedua, mata merah. Infeksi ini biasanya terjadi karena adanya masalah saat proses kelahiran. Yang ketiga, benjolan kelopak mata. Gejala benjolan kelopak mata ini hampir sama dengan belek atau tembel. 4. Blepharitis, jenis lain infeksi mata bayi ini disebabkan oleh kelopak mata yang meradang. Yang kelima, periorbital cellulitis. Kondisi infeksi mata ini terjadi pada jaringan di sekitar mata si kecil. Dan macam-macam pencegahan infeksi pada mata. Yang pertama, bintitan. Infeksi mata ini biasanya timbul akibat adanya penumpukan minyak, sel kulit mati, dan kotoran yang menyumbat kelenjar minyak di sekitar bulu mata. Yang kedua, konjungtivis. Infeksi yang terjadi pada dan ketiga, keratitis adalah peradangan pada kornea mata yang bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Karena penyebab keratitis berbeda, maka pengobatan diberikan tentu juga berbeda. Yang keempat, dacryodenitis adalah infeksi mata yang menyebabkan peradangan di saluran air mata atau kelenjar lacrimalis. Yang kelima, blepharitis juga termasuk dalam jenis infeksi mata, merupakan peradangan pada kelopak mata sehingga kelopak mata. Kondisi ini bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, reaksi, alergi, sumbatan pada kelenjar minyak di folikel bulu mata. Sama seperti infeksi mata lainnya, pengobatan untuk blepharitis harus disesuaikan dengan penyebabnya. Menjelaskan sedikit tentang imunisasi. Imunisasi adalah salah satu upaya
pelayanan kesehatan untuk menimbulkan atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang secara aktif agar bila seseorang terpajan penyakit tidak mudah sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Adapun jenis pelayanan imunisasi yaitu pelayanan imunisasi wajib, pelayanan imunisasi rutin, dan pelayanan imunisasi khusus. Pelayanan imunisasi wajib diberikan sesuai jadwal, sedangkan pelayanan imunisasi rutin merupakan kegiatan terus-menerus mengikuti jadwal. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun, yaitu imunisasi BCG, imunisasi DPT-HB atau DPT-HB-HIB. Terus imunisasi hepatitis B pada bayi baru lahir, imunisasi polio, dan imunisasi campak. Dan jenis-jenis imunisasi yang pertama ada imunisasi HB0. Imunisasi HB0 atau hepatitis B diberikan 1-2 jam setelah pemberian vitamin K. Imunisasi ini diberikan pada bayi yang berusia 0-7 hari. Imunisasi HB0 ini berfungsi untuk menghindari bayi dari hepatitis B. Yang kedua ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini memberikan perlindungan terhadap penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Imunisasi BCG diberikan pada bayi usia 1-11 bulan. Imunisasi BCG diberikan secara intrakutan di daerah lengan atas di permukaan kulit dengan pelan-pelan. Yang ketiga ada imunisasi pentavalen atau DPT-HB-HIB. Adalah imunisasi untuk mencegah beberapa jenis penyakit, diantaranya difteri, batuk kerjan atau batuk 100 hari, meningitis, pneumonia, dan hepatitis B yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B. Yang keempat ada imunisasi polio, merupakan imunisasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit poliomyelitis yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada anak. Imunisasi ini diberikan secara oral. Yang kelima ada imunisasi campak. Imunisasi ini digunakan untuk mencegah terjadinya campak pada anak karena termasuk penyakit menular. Imunisasi campak diberikan melalui subkutan. Imunisasi ini memiliki efek samping seperti terjadinya ruam pada tempat suntikan dan terjadinya demam. Vaksin campak diberikan pada umur 9 bulan. Ya, cara pelayanan imunisasi secara lengkap antara lain prosedurnya. Sebelum mengeluarkan vaksin dan pelarut dari lemari es, yang pertama, sebelum membuka lemari es, tentukan berapa banyak vial vaksin yang dibutuhkan untuk pelayanan. Yang kedua, catat suhu di dalam lemari es. Dan yang ketiga, pilih dan keluarkan vaksin sesuai ketentuan yang telah disiapkan untuk PVM dan tanggal kadaluarsa.